أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6, namanya surat Al-An'am, ayat 11 dan ayat 12. Yahya bin Mu'adir Razi rahimahullahu, al-ilmu dalilul amali wal fahmu wi'adul ilmi wal aqalu qaidun lil khairi wal hawa murkabun lidh dhunubi wal malu ridaul mutakabbirina wad dunya suqul akhirati. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau berkata, ilmu itu penunjuk amal. Pemahaman adalah wadahnya ilmu. Akal adalah penuntun kepada kebaikan. Kehendak nafsu adalah transportasi dosa. Harta adalah kemegahan orang-orang yang takabur. Dan dunia adalah pasarnya akhirat. Man akhadha minad dunya minal halali hasabahullahu
wa man akhadha minad dunya minal harami adzabahullahu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa yang mengambil keduniawian yang halal, maka Allah akan menghisapnya. Dan barang siapa yang mengambil keduniawian yang haram, maka Allah akan menyiksanya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama ibu dan bapak dari Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan cara kita rajin untuk selalu membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya bisa ditakdirkan oleh Allah, bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan kita ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 11. Sesudah menjelaskan kemusnahan beberapa kaum yang memusuhi para rasul pada zaman dahulu, maka Allah dalam ayat ini menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk mengatakan kepada kaumnya agar mereka menggembara di atas bumi ini dan mendatangi tempat di mana orang-orang yang menduga para nabi itu dibinasakan. Sebab dengan pengembaraan itu mereka dapat menyaksikan sendiri tempat-tempat bersejarah agar menjadi bahan renungan bagi mereka. Jadi perlu kita ini untuk bertafakur, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tafakur itu adalah menggunakan akal kita, ya, melihat secara nyata sejarah kehidupan manusia, ya, di bumi ini, dengan harapan kita melihat napak tilas jejak-jejak mereka. Setelah kita mengetahui jejak-jejak mereka, ambillah hikmahnya, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Mengapa bangsa-bangsa terdahulu itu sampai binasa, padahal mereka termasuk bangsa yang perkasa dan berkuasa? Sesudah itu hendaklah mereka melihat kepada diri mereka sendiri dan membandingkannya dengan umat-umat yang telah musnah itu.
Jadi setelah kita melihat tingkah laku umat-umat terdahulu, apakah itu termasuk baik atau buruk, kemudian kita melihat diri kita. Kalau jawabnya itu baik, maka teruskan sampai kita meninggal dunia. Namanya istiqomah di dalam kebenaran. Tapi kalau hasilnya bermuhasabah pada diri kita malah jelek, maka solusinya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terlambat. Orang-orang kafir Mekah sebenarnya adalah penggembara, karena pada umumnya mereka hidup sebagai pedagang antar daerah di semenanjung Arab. Tetapi dalam penggembaraan sebagai pedagang, mereka tidak memperhatikan bekas-bekas peninggalan umat-umat yang telah musnah, seperti kaum Nuh alaihi salam dan kaum Samud di Arab Utara dan kaum Ad di Arab Selatan. Betapa banyak generasi yang telah dibinasakan lalu diganti dengan generasi baru, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ke-6 ayatnya ayat 6 di surat ini. Nanti sampean lihat, nanti panjenengan lihat suratnya 6, ayatnya juga 6 ya. Dan juga lihat nanti panjenengan lihat di surat 66, namanya surat At-Tahrim, ayatnya juga 6 sampai 8. Itu solusinya jaga diri, senantiasa di jalan yang benar dan bertaubatan nasuha, supaya Allah memberikan perlindungannya kepada kita. Kesemuanya itu seyuknyanya dijadikan bahan kajian sejarah bangsa itu sendiri, walaupun akan memakan waktu yang panjang, karena dari pengalaman sejarah bangsa-bangsa yang lampau banyak diperoleh pelajaran yang bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Makanya istilahnya apa Pak? Jas merah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Maka mari kita sebagai bangsa yang besar, kita punya sejarah perjuangan bangsa, marilah kita meniru jejak para pahlawan kusuma bangsa yang telah memberikan contoh uswatun hasanah kepada kita. Dan jangan lupa, kita yang masih hidup, mari kita lanjutkan perjuangan mereka untuk membangun negara ini. Mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan turunnya ayat ini, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, merasa terhibur karena di dalamnya mengandung isyarat bahwa kaum musyrik akan mengalami kekalahan. Jadi panjenengan lihat sejarah ini ya, para penjajah ya Pak, para penjajah itu orang-orang yang kafir ya. Akhirnya apa? Menang apa kocar kacir? Akhirnya kocar kacir ya, lari ya. Dan itulah bukti bahwa apabila kebenaran itu datang, maka kebatilan pasti akan
sirna. Allah selalu memberi kemenangan kepada orang-orang yang benar, dan Allah pasti akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah untuk dikenang sepanjang sejarah. Mari kita membuat sejarah yang terbaik dalam kehidupan ini. Ayat 12, Allah menyuruh Rasulnya agar bertanya kepada kaumnya yang ingkar, siapakah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi ini? Pertanyaan ini untuk membantah dasar keyakinan yang menyekutukan Allah atau syirik, karena orang Arab jahiliyah sebenarnya telah mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Surat Al-Ankabut ayat 61 dan surat Luqman ayat 25. Baca. Kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk memberikan jawaban bahwa semuanya ini milik Allah. Kaum musyrik tentu akan menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang serupa. Tidak ada jawaban lain bagi mereka dan mereka tidak akan memungkirinya. Karena itu mereka tidak boleh menyandarkan sesuatu dari alam ini selain kepada Allah. Hanya Allah Raja dan pemilik alam raya ini dengan segala isinya. Allah yang diakui oleh orang musyrik sebagai pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan yang memiliki keduanya, telah memperkenalkan dirinya melalui Rasulnya bahwasanya sifat kasih sayang merupakan keharusan dari zat-Nya. Sifat kasih sayang itu meliputi seluruh makhluknya. Jadi Allah Maha Bapak, Maha Pengasih, tak pilih kasih seluruh makhluknya, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, semua dikasih dunia dan isinya. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman, kasihnya itu sebatas umurnya. Kalau sudah saatnya meninggal, maka kasih itu dirubah menjadi laknatnya Allah bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, kasih sayang Allah itu berlaku sejak dia hidup di dunia, dia saat meninggal dunia, saat di alam barzah, sampai di akhirat, hingga selama dunia akhirat. Itulah namanya kasih sayang yang harus kita minta, yang harus kita praktekkan untuk hidup di dunia ini. Dan Maha Penyayang kepada seluruh hambanya dengan melimpahkan bermacam-macam nikmat lahir dan batin kepada mereka. Jika mereka berbuat dosa dan tidak segera menjatuhkan adab kepada mereka, sebaliknya mereka diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada solusinya ya Pak. Kalau kita berbuat salah, maka ada pintu tobat. Makanya kita harus selalu bertobat, karena para nabi dan rasul juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umatnya ya harus meniru. Nanti lihat di surat 71 ayatnya 10 sampai 12. Tolong nanti dibaca. Perbuatan dosa yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan murka Allah adalah akibat kesalahan manusia itu, adalah akibat kesalahan manusia itu sendiri. Bukankah karena kasih sayang Allah manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah yang sempurna? Lihat Bu nanti di surat 30 ayatnya 30 sampai 60. Ya, kemudian mereka diberi kesempatan untuk mengenali dan mengesakannya dengan jalan menunjukkan bukti-bukti
yang ada pada diri manusia dan di alam semesta ini. Kalau sampean ingin ayat-ayat Allah yang paling kecil, sampean lihat diri sampean sendiri, ya. Kalau ingin ayat yang besar, lihat jagat alam raya ini. Karena rahmat Allah, Rasul-Rasulnya diutus kepada mereka dengan membawa kitab-kitab yang penuh dengan ajaran-ajaran yang menuju kepada ridho dan yang mencegah mereka dari murkanya. Tetapi kemudian manusia itulah yang menodai ajaran yang baik itu dengan berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan menghina para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu humud dzalimin." Dan tidaklah kami mendolimi mereka, tetapi mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Surat Az-Zukhruf ayat 76. Karena rahmat Allah itu pula lah orang musyrik Mekah tidak dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Lamma qadallahu khalqa kataba indahu fauqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk ini, Allah menulis kitab yang ada di sisinya di atas arasy, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini adalah lafadz dari Imam Bukhari. Berdasarkan kasih sayang itu Allah akan menghimpun seluruh manusia pada hari kiamat yang telah ada, yang tidak ada keraguan terhadapnya. Keadilan akan ditegakkan pada hari itu. Tak seorang pun yang akan luput dan dialpakan. Adalah menjadi rahmat yang besar bagi hidup dan kehidupan manusia. Bila mana setiap orang yakin dan sadar akan kejadian hari berkumpul itu, kesadaran ini menjadi pendorong baginya untuk membersihkan jiwanya dan meluhurkan budinya. Ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan duniawi tentulah akan diperhitungkan oleh Allah dengan penuh keadilan pada hari kiamat itu. Nanti panjenengan lihat di surat ketiga ayatnya 14 sampai 20 dan juga surat ketiga ayat 8 dan 9. Tolong nanti dibaca. Orang yang merugikan dirinya sendiri, yakni orang-orang yang menodai fitrah kejadian dirinya yang bersih, merusak mentalnya yang sehat dan menghilangkan kesediaannya untuk menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan tidak mau mendengarkan wahyu, dan mereka memilih jalan kekafiran karena mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Merekalah orang yang merugi. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dengan lihat Al-Baqarah 6 sampai 7, orang yang hatinya mati. Al-Baqarah 8 sampai 20, orang yang hatinya sakit. Al-Baqarah 1 sampai 5, orang yang hatinya sehat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan seluruh kaum muslimin muslimat ditakdirkan hatinya menjadi hati yang sehat sehingga bisa sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, dan juga seluruh santriwan, santriwati di lembaga kursus Islamic Center yang sudah wafat, para ustadz ustadzahnya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, menteri kami, pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.